Halo guys, kembali bersama gue aja di Opini Aja. Oke, Michelle Baker. Ini jadi nama yang sangat ramai diberitakan. Akhir-akhir ini kabarnya PSSI sudah menghubungi Michelle Baker untuk memperkuat timnas Indonesia nanti di bulan Maret. Siapa Michelle Baker? Jadi gue udah tahu, sebenarnya gue udah tahu pemain ini sejak lama ya. Sejak tahun 2020-21 dia tuh sempat memperkuat PSG. Pemain ini sempat memperkuat PSG. Kemudian kemarin pun dia memperkuat Atalanta ya, dan membawa Atalanta juara Europa League. Kemudian sekarang dia memperkuat klub Prancis Lille. Dia memperkuat klub Prancis Lille. Dimana Lille ini akhir-akhir ini kan selalu menjadi kuda hitam di Prancis ya. Bahkan sempat menyabet gelar juara di era kejayaan PSG. Jadi Lille bukan tim sembarangan. Dan kalau gue ngelihat transfer market katanya dia dipinjamkan ya. Jadi nggak permanen di Lille, dia dipinjamkan dari Atalanta. So kalau melihat dia ya, seorang Michelle Baker ini kan, kalau melihat harganya, harga pasarnya ini adalah 5 juta euro atau setara 80-an lebih miliar ya. 80 lebih miliar atau 90 miliar, which is kalau dia datang berarti dia akan menjadi back kiri termahal yang kita punya. Karena kita tahu back kiri, dia kan back kiri kan posisinya kan. Dia akan jadi back kiri termahal yang kita punya. Karena kalau kita melihat ini, Verdong so far adalah back kiri termahal yang kita punya dengan marketplace 2 juta euro. Kalau nggak salah dia 2 juta euro ya. Ya, dia kalau nggak salah 2 juta euro pasarnya. Apa 2,5 juta euro, gue lupa. Pokoknya dia sekitaran 40 miliar lah harga Verdong itu. Kalau Baker masuk, artinya dia harganya kan 2 kali lipat dari Verdong ya. Artinya dia akan jadi back kiri termahal, dan itu adalah keuntungan besar sebenarnya untuk timnas. Keuntungan besar. Kenapa? Karena bisa dibilang pemain ini adalah pemain yang sudah sangat kenyang pengalaman di level tertinggi. Jadi dia ini bukan berkarir di tim-tim yang taruhlah, I'm so sorry ya, kayak Itzes yang ibaratnya tim papan bawahnya Serie A, atau Verdong di Nijmegen yang tim papan tengah Eredivisie, atau yang bermain di Liga Belgia. Dia ini sudah kenyang sekali pengalaman di kompetisi tertinggi Eropa. Jadi kematangan dia ini akan sangat dibutuhkan untuk timnas kedepannya. Jadi kalau dia datang di bulan Maret, ini akan jadi tambahan yang sangat luar biasa. Kalau dia datang di bulan Maret, tidak ada alasan lagi timnas kalah dari Bahrain dan Cina. Bahkan imbang pun tidak ada alasan. Bahrain dan Cina itu bisa kita sikat 6 poin ya. Dan harusnya kita juga bisa melawan Australia, minimal kita bisa dapat 1 poin kalau memang si Baker ini datang di Maret nanti gitu. Kalau misalkan Baker datang, siapa yang akan tersingkir? Mungkin nama yang paling difavoritkan tersingkir adalah Pratama Arhan ya. Tapi mengingat Sintayong ini kan kabarnya akan keluar ya. Tapi gue nggak tahu itu bakal keluar apa enggak. Intinya Arhan ini kan pelemparannya masih sangat dibutuhkan ya kalau misalkan ada deadlock. Jadi kemungkinan besar ini mungkin feeling gue aja ya. Mungkin Egy atau Kambuaya yang bakal dicoret ya. Egy atau Kambuaya, terus Verdong ini bisa main di tengah. Jadi Jenner, Nathan itu bakal cadangan. Itu menurut prediksi gue ya. Itu prediksi gue aja. Kalau Baker kan akan mengisi bek kiri. Verdong ini kan bisa main jadi DMF kan. Jadi Verdong bisa jadi dia akan ke tengah gitu. Nathan Jenner akan dicadangkan. Itu gue rasa udah formasi terbaik yang kita punya ya.
karena di tengah memang kita tidak punya pemain tengah yang kelasnya sekelas Haye, cuma Haye seorang gitu. Sementara Jenner ini masih terlalu muda, Nathan masih terlalu muda, Kambuaya segitu-segitu aja. Jadi memang di tengah kalau misalkan bicara soal kematangan dan kualitas, Verdong mungkin sedikit lebih baik dari Nathan ya, Nathan Joaon. Jadi Verdong gua rasa akan dicoba di tengah kalau Becker datang, kemudian Nathan akan dicadangkan, kemudian Jenner akan dicadangkan. Kalau melihat pemain ini kan masih 24 tahun. Jadi karirnya di timnas mungkin juga masih akan panjang ya. Dia kan seumuran sama Jay Ijes, seangkatan sama Jay Ijes. Jadi bisa dibilang karir dia di timnas itu akan sangat lama, 10 tahun mungkin ya. 10 tahun, dia 34 tahun. Jadi ini akan sangat menguntungkan ya untuk timnas. Dan kalau melihat kabar lain ya, kabar naturalisasi lainnya, Ole Romani masih belum terlihat progresnya, dimana kita tahu sendiri kita masih membutuhkan striker, apalagi di pertandingan lawan Australia Ragnar Oratmangu tidak bisa main. Jadi dan penggantinya kan yang selevel nggak ada sama sekali di bench kan. Jadi Ole Romani benar-benar diharapkan sekali untuk datang menggantikan posisinya Ragnar Oratmangun ya di Australia, lawan Australia nanti. Kemudian satu nama ya juga yang gue sangat idam-idamkan banget itu Miliano Jonathans ya, sekali lagi ya. Miliano Jonathans juga udah dikontak sama PSSI kabarnya, tapi belum ada jawaban yang pasti dari Miliano-nya sendiri. Belum ada jawaban yang pasti kapan Miliano ini akan coba dinaturalisasi. Katanya kan Miliano memberikan alasan bahwa dia ingin fokus ke klubnya dulu. Nah sekarang dia kan udah pindah ke FC Utrecht. Jadi gua rasa Miliano mungkin bisa mengambil keputusan secepatnya. Apakah dia akan stay jadi Belanda, menunggu panggilan timnas Belanda, atau dia akan ke timnas Indonesia. Karena kalau ke timnas Indonesia dia udah pasti akan jadi pilihan utama. Kalau melihat kualitasnya, dia masih 20 tahun, dia udah bermain di klub yang bagus di Belanda. Kemudian ibaratnya saingan dia di sayap kanan juga tidak banyak gitu ya. Romani akan pindah ke Oxford. Jadi gue sangat berharap Miliano Jonathans ini akan datang ya. Gue berharap banget gitu. Dan yang terakhir Emil Audero juga tidak ada progres kabar yang menjanjikan. Jadi we'll see, kayaknya Maret ini kemungkinan kalau melihat asumsi-asumsi yang ada kayaknya 2 pemain ya yang akan datang ya so far, yaitu Ole Romani dan juga Michel Becker. We'll see kalau misalkan ketambahan 2 pemain ini timnas Indonesia akan segalak apa ya nanti lawan Australia, lawan Bahrain, Cina. Karena kalau lawan Jepang gua rasa kita masih di bawah Jepang lah gitu ya. Bye.